Suatu hari yang cerah, Nabi Ibrahim alaihissalam baru tiba di Mekah. Dia menyuruh Siti Hajar untuk memandikan Ismail dan memakaikan pakaian yang bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail keluar rumah. Mereka berjalan menuju pegunungan. Sepanjang jalan mereka bercerita melepas rindu. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan suatu berita, tetapi hatinya masih bimbang. Dia merasa ragu dan waktunya kurang tepat untuk memberitahu Ismail. Apalagi saat itu Ismail baru berusia sekitar 7 tahun, sedang berlari-lari gembira. "Wahai anakku, aku ingin meminta pendapatmu." Nabi Ibrahim alaihissalam memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Sampaikanlah ayahku," jawab Ismail dengan sopan sambil menghampiri ayahnya. "Aku telah bermimpi terkait dengan dirimu, tapi aku khawatir engkau akan takut mendengarnya," ucap Nabi Ibrahim alaihissalam seakan bimbang dengan berita yang dibawanya. "Ada apa ayah? Jangan khawatirkan tentangku," seru Ismail meyakinkan ayahnya. "Wahai anakku, dulu ketika aku berdoa meminta keturunan, aku pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika aku mempunyai anak, maka aku akan mengorbankan sesuatu milikku yang paling berharga," papar Nabi Ibrahim. Ismail dengan serius mendengarkan cerita ayahnya. "Wahai anakku, setiap kali aku tidur mimpi itu selalu terulang. Aku merasa Allah memintaku untuk menunaikan janjiku. Aku harus memberikan milikku yang paling aku sayangi," lanjut Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu?" ungkap Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. "Wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Niscaya engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar," jawab Ismail dengan mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyangka jawaban yang diberikan Ismail. Dia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan tugas kenabian. Setelah Ismail lahir, rasa cintanya kepada Ismail begitu besar. Setan pergi ke rumah Siti Hajar dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Setan berusaha menggoda Siti Hajar. Setan mengabarkan perbincangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Setan membujuk Siti Hajar agar mencegah Ismail dan Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ibrahim akan menyembelih anakmu," ujar setan kepada Hajar. "Siapa kau? Mengapa menyampaikan berita bohong ini?" tolak Siti Hajar. "Jika dia hanya mengajak anakmu bermain, mengapa dia membawa sebilah pisau dan seutas tali? Sesungguhnya Ibrahim akan mengorbankan anakmu untuk Tuhannya," timpal setan lagi. "Pergilah kau, suamiku seorang nabi. Jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ridho terhadap apa yang dilakukan suamiku," ujar Siti Hajar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah gagal menggoda Siti Hajar, setan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menggodanya. "Hai Ibrahim, mengapa engkau tega mengorbankan anakmu yang paling engkau cintai?" bisik setan. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu itu suara setan yang mencoba menggodanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi marah. "Wahai setan yang terkutuk, pergilah, aku tidak akan mengikuti bisikanmu," bentak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan gagal menggoda Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan ingin menggoda Ismail. Setan tidak putus asa untuk menghalangi rencana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mendatangi Ismail dan menggodanya. Ia tidak ingin Ismail menuruti perkataan ayahnya. "Ayahmu bohong, dia hanya ingin menyingkirkanmu saja." Ismail kecil pun menepis godaan setan. Ismail yakin ayahnya pasti melakukan hal yang benar. Setan kecewa, godaan dan tujukannya sia-sia. Setan pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail.
"Wahai ayah, bolehkah aku mengajukan permohonan?" tanya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk tanda setuju. Lalu dia memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk dan mencium Ismail dengan penuh haru. Hatinya bahagia memiliki anak yang taat, berbakti kepada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Anakku, apakah yang engkau inginkan?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ayah, aku mohon ayah mengasah pisau menjadi tajam, sehingga sakitku akan terasa lebih ringan saat penyembelihan nanti," pinta Ismail. "Dan ikatlah kedua kaki dan tanganku, sehingga aku tidak meronta. Ayah akan mudah menjalankan perintah Allah ini," sambung Ismail dengan suara yang tenang. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menganggukkan kepala. Berat baginya menunaikan tugas ini. Matanya berkaca-kaca, ditatapnya kembali anaknya yang tercinta. Meskipun sedih, ayah dan anak itu percaya dan sangat yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menjalankan perintahnya. Ismail diikat kaki dan tangannya, kemudian dibaringkan dengan posisi wajah berpaling dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher Ismail. Berpuluh kali dia mencoba menyembelih anaknya, tetapi pisau itu tidak berfungsi. Padahal pisau itu sudah diasah menjadi sangat tajam. Nabi Ibrahim menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi Ismail. Nabi Ibrahim bingung dengan situasi ini. Bukankah tugas penyembelihan ini juga merupakan perintah Allah, gumanya? Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat jawaban. Malaikat Jibril turun dari langit memberi kabar dan membawa seekor domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak yang dicintainya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan Ismail telah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun tidak perlu menyembelih Ismail. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih domba yang dibawa malaikat Jibril. Peristiwa ujian pengorbanan Ismail ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kurban pada hari raya haji atau Idul Adha.